Ayahanda yang mulia, Ananda bersedia nikahi Putri Agung Narina dan jadi sanderanya. Apa? Jihan, kamu sudah gila. Jangan main-main. Aku sudah bilang, sudah ada kandidat lain buat pernikahan ini. Kamu sebagai pangeran ke-9 bukan giliranmu. Adikku, cepat tarik kembali permintaanmu. Negara Narina itu sangat jauh. Bagaimana bisa tahan perjalanan yang sulit? Kita sama-sama pangeran. Jika kakak bisa pergi, kenapa aku tak bisa? Ayahanda yang mulia, Anda pernah berkata, pangeran harus pikul tanggung jawab besar. Putra mahkota sudah menikah, pilar negara. Panglima, Pak Menteri, para pangeran, aku paling kokok. Jihan Patrio, kamu General Kanya sejak kecil, teman masa kecil. Kali ini ke Narina, perjalanan jauh, ayahanda yang mulia. Benar, Jihan, kamu dan Jenderal Kanya tumbuh di istana sejak kecil. Apa kamu lupa? Dia pernah melawan 10 nona bangsawan sendirian hanya untuk kembang api yang indah untukmu. Apa kamu lupa? Kau bilang, rubah putih bagus. Dia langsung ke gunung sendirian. Mencari 3 hari 3 malam. Berhasil bawa rubah putih kembali. Bagaimana mungkin hamba lupa? Ayahanda yang mulia, Ananda sudah beri kesempatan. Dia tak menghargainya. Melewatkan kali ini, berarti hilang selamanya. Keputusan hamba bulat. Mohon restu ayahanda. Kamu sampaikan titah. Pangeran ke-9, Jihan Patrio, akan menikahi Putri Agung Negara Narina. Setengah bulan lagi, berangkat. Ananda, terima titahnya. Jihan Patrio. Akhirnya kamu datang juga. Tapi, sudah terlambat. Kandidat Putri Negara Narina sudah ditetapkan. Sudah, baguslah. Tak tanya siapa dia. Siapa? Itu aku. Aku tahu itu bukan kamu. Yang mulia tahu kita cinta. Kamu pangeran ke-9, paling disayangi. Pasti tak akan membiarkanmu pergi ke sana untuk menderita. Pinaka? Jihan, kamu marah aku terlambat. Nanti, minta yang mulia nikahkan kita. Bagaimana? Kenapa nanti? Aku harus urus Yudhagata dulu, baru bisa menikahimu tanpa beban. Jihan, mengerti aku. Aku lakukan ini demi amanah. Amanah? Sejak pengawal pribadimu, mati menyelamatkanmu, dan menitipkan adiknya, Yudhagata, padamu. Di hatimu masih ada sedikit tempat untukku? Baik, aku setuju. Benarkah? Kalau aku tak setuju, memangnya aku bisa apa? Aku tahu, kamu pasti masih marah padaku. Tapi kemarin, aku tak sengaja tak datang. Penyakit lama Yuda kambuh, aku benar-benar tak bisa pergi. Aku tahu. Jihan, di rumahku ada kuda berharga dari barat. Ajak kamu lihat, arak bunga persik kesukaanmu. Minta Yuhu masak buatkan. Jenderal, gawat. Ada apa? Pangeran Yuda setelah Anda pergi, penyakit lama Anda kambuh. Butuh teratai salju. Pergi ke gunung sendirian cari obat. Terluka oleh binatang buas. Sekarang dalam bahaya besar. Apa? Yuda! Jangan bergerak. Jangan bergerak. Bagaimana keadaannya? Jenderal, apa aku merepotkanmu lagi? Jangan bicara sembarangan. Jenderal Kanya, Pangeran Yuda pendarahan hebat. Nyawanya kritis. Sekarang hanya pil kebangkitan 9. Bisa selamatkan nyawanya? Kalau tak, nyawanya akan terancam. Pil kebangkitan 9. Jihan, apa kamu punya pil kebangkitan 9? Bisa kamu berikan untukku? Dulu, kamu hanya akan terlihat sepanik ini kalau kamu mengkhawatirkanku. Beri aku. Jenderal, pil kebangkitan 9, obat penyelamat nyawa, diberikan yang mulia kepada pangeran. Orang sepertiku tak pantas menggunakannya. Tak pantas? Nyawamu berharga.
Jihan, aku melindungimu. Seumur hidupmu takkan butuh obat ini. Berikan padaku. Nyawa lebih penting sekarang. Benarkah? Kakaknya mati karena aku. Pesan terakhir sebelum mati. Memintaku Yoga Yuda. Aku takkan diam melihatnya mati. Jenderal, hati-hati. Milo. Milo, bertahanlah. Milo. Jenderal, aku sudah tak kuat. Tolong jaga adikku. Milo. Aku mohon padamu. Obatnya bisa aku berikan, tapi kamu harus setuju syarat dariku. Aku setuju. Bahkan tak tanya syaratnya. Syaratnya apa saja? Aku setuju. Asal kau beri obatnya. Pengeron, boneka kayu ini hadiah dari Jenderal Kanya. Ini mau dibuang? Jihan, mau kasih hadiah. Apa itu? Lihat. Ini aku ukir sendiri. Mirip denganmu kan? Seperti saat kamu sedang marah. Begini. Buang semua. Baik. Aku kasihan Pangeran Jihan. Apa Jenderal Kanya? Menjaga adik begini? Pangeran Jihan tahu. Pengawal Jenderal Kanya meninggal, memberi Yuda harta dan emas. Bahkan demi dia, diberi kediaman. Siapa sangka? Jenderal Kanya malah salahkan Pangeran Jihan. Pangeran Jihan sakit hati, dia setuju jadi sandera. Benar. Buang semua barang ini. Siapa yang suruh buang? Jenderal Kanya. Lancang sekali. Buang semua ini. Siapa suruh? Hadiah untuk Jihan Patrio. Pangeran suruh kami buang. Jihan, boneka kayu ini juga tak mau lagi. Tak ada gunanya disimpan. Aku suruh buang. Tak apa. Ini barang lama. Nanti, ku buatkan yang baru. Bagaimana? Ini Hal yang kamu janjikan, lakukan untukku. Tunggu. Setengah bulan lagi buka. Ini kejutan yang kamu siapkan untukku? Baik, aku berjanji padamu, akan aku buka setelah setengah bulan. Mungkin, ini memang akan jadi kejutan untukmu. Sudah dengar? Jenderal Kanya, akhir-akhir ini dekat pria lain. Bahkan dibawa ke PM. Minta jadikan anak angkat. Itu Perdana Menteri. Jenderal Kanya melakukannya. Demi pelayan. Apa dia ingin naikkan status pria itu? Jenderal Kanya benar-benar gila. Apa? Takut Pangeran Jihan tersinggung? Belum seberapa. Aku dengar, kebutuhan pangeran baru diatur Jenderal Kanya di kediaman jenderal. Merobohkan aula doa kecil untuk kediaman. Orang luar bilang, di situ halaman Jalon Menantu. Hamba hormat Pangeran Jihan. Pangeran Jihan, ampuni kami. Apa yang kalian bicarakan benar? Pangeran, itu benar. Tolong. Beraninya kamu? Ini adalah kerudung pengantin yang disulam untuk pernikahan dengan Putri Narina. Kau berani merusaknya secara diam-diam. Pangeran Jihan tiba. Ada apa ini? Izin menjawab, Pangeran. Saya pergoki orang ini pakai gunting di halaman. Merusak kerudung pengantin baru kami. Dia kabur diam-diam. Mohon perintah, Pangeran. Hukum dia pukul sampai mati. Kamu memfitnahku. Bukan aku. Kau merasa aku di sisi Jenderal Kanya. Duri di mata Pangeran Jihan memang duri di mata, kan? Tutup mulutmu. Aku melihatnya sendiri. Kamu berani manggil aku. Pangeran Jihan, beginikah caramu membiarkan anak buahmu bertindak seenaknya?
Yuda, kamu berpura-pura begitu menyedihkan. Apa kamu ingin pergi ke Kania lagi buat pamer dan cari simpati? Yang kamu rusak kerudung pengantin bersulamku. Menurut hukum, hukumannya 30 pukulan. Pengawal, Jihan Patrio. Dengan melakukan ini, takutnya Jenderal Kania makin tak peduli padamu. Sesuai keinginanmu. Peduli tidaknya, tak penting. Bawa dia pergi. lindungi pangeran. Hentikan. Lepaskan jenderal-jenderal. Pangeran Jihan, kenapa kamu harus menekannya sejauh ini? Ada apa ini? Jenderal, ini salahku. Aku ganggu Pangeran Jihan. Dia mau hukum mati aku. Biarkan saja. Dilakukan apa? Sampai kau bunuh dia. Kau tak bisa terima. Berpandangan sempit, mempermasalahkan hal kecil. Berpandangan sempit, mempermasalahkan hal kecil. Kania, di hatimu, apa aku sehina itu? Kamu bahkan tak tahu apa yang terjadi. Tapi kamu langsung menuduhku. Atau jangan-jangan, di matamu, kamu lebih memilih percaya padanya daripada percaya padaku? Lebih memilih percaya padanya daripada... Bukan maksudku. Jenderal, ini semua salahku. Aku yang pantas mati. Kerudung ini indah. Ingin ku ambil lihat lebih dekat. Tak sengaja merusaknya. Karena itu, penjahit sulam ini memukulku. Aku yang pantas mati. Bibi Lela, Yuda adalah orangku. Meskipun dia membuat kesalahan, siapa yang mengizinkanmu memukulnya? Jenderal Kania, orang Anda ini pandai sekali berbicara. Ya, hebat sekali alasan tak sengajanya. Coba Anda lihat kerudung itu. Apa mungkin bisa hancur seperti itu? Karena tak sengaja? Lagi pula, Anda hanya melihat kami yang memukulnya. Tapi Anda lihat, orang ini bawa gunting. Mau coba bunuh pangeran kami? Jenderal, tidak benar. Mana mungkin aku berani melakukan kejahatan tak terampuni. Aku memang bersalah. Bawa gunting. Minta maaf ke Pangeran Jihan. Pangeran Jihan mau menghukum mati aku. Maka, aku tebus dengan nyawaku. Kenapa harus begini? Hanya kerudung pengantin, rusak bisa disulam. Sudah puas? Haruskah selalu menekan orang seperti ini? Yuda, sandiwara yang kamu mainkan sangat hebat. Jenderal Kania sangat mengasihaninya. Hanya luka luar seperti itu, yang tak tahu mungkin akan mengira langit sudah runtuh. Pangeran kami, ketulusannya pada Anda tak pernah berubah. Tapi di mata Jenderal, malah dianggap orang yang merepotkan. Anda bahkan dengan pria lain bermesraan. Pantas saja, pangeran kami ingin meninggalkan Anda. Bibi Lela, Apa itu yang kamu pikirkan? bukankah faktanya memang seperti itu? Jihan, kamu selalu berpikir seperti ini. Benar kan? Tak peduli berapa kali pun aku jelaskan. Kamu tak akan pernah percaya padaku. Aku bilang, demi kamu, nyawaku pun bisa kukorbankan. Perhatianku pada Yuda, demi memenuhi keinginan terakhir kakaknya. Dia sakit-sakitan tak tahu. Sikapmu menyulitkanku. Tak tahu, aku tak memohon kau mengerti. Pangeran Jihan, kumohon. Bisakah kamu tak menggunakan statusmu untuk menindasnya? Ya, aku memang begini. Menurut hukum, menyinggung pangeran, hukumannya apa katamu? Aku terima hukuman. Jenderal, take boleh. Aku yang buat. Aku tanggung jawab. Mau menghukum? Hukum aku. Pukul aku sampai mati. Badanmu baru membaik. Aku ganti terima hukumanmu. Pangeran, Setuju. Jenderal Perkaza, Panglima 3 Angkatan, rela dihukum demi dia. Kanya, kebaikanmu padanya sampai sini. Jenderal, mari kita pulang. Pangeran, mungkin pilihan Anda sudah benar. Jenderal Kania tak pantas untuk Anda.
Benar juga. Karena itu, aku tak menginginkannya lagi. Lukamu akhirnya sembuh juga. Sejak kamu dihukum, Pangeran Jihan tak pernah menjengukmu. Apa dia keterlaluan dan terlalu kejam? Tak masalah. Aku mengerti sifatnya. Beberapa hari lagi juga akan membaik. Jihan. Aku tahu kamu cemburu. Aku menganggap Yuda adik. Aku baik padanya demi hidupnya. Aku janji. Setelah menikah, aku minta pindah ke villa pinggir kota. Menikah? Tak perlu. Di kediaman General. Tinggal di sana baik. Altar doa dirobohkan demi rumah Yuda. Keributan besar. Di seluruh ibu kota. Siapa tak tahu. Aku mengaku, aku gegabah. Menimbulkan gosip, bukan seperti yang kamu kira. Jihan, jangan marah lagi padaku. Aku tak akan marah padamu. Tapi, aku juga Jangan main-main. Kalau bukan aku, siapa yang akan kamu nikahi? wanita manapun yang berani menikah denganmu, aku akan jadi orang yang memenggalnya. Sudahlah. Aku tahu, kerudung pengantin itu kamu siapkan untukku. Begini saja, aku akan menyulam sendiri kerudung untukmu. Bagaimana? Gawat! Pangeran Yuda pingsan di kediaman. 4 jam. Apa? Rasa akrab seketika hilang. Kanya Yadira, kamu masih belum sadar juga? Kita benar-benar tak akan menikah. Kenapa berhenti? Pangeran, dulu lewat kediaman jenderal. Anda suruh saya berhenti dan menunggu. Mungkin yang dikatakan Bunda Suri benar. Lebih baik segera diputuskan agar tak menimbulkan masalah. Ayo, Jenderal. Yudah, aku tak bisa minum lagi. Aku mau pergi tidur. Kalau begitu, aku antar kamu ke kamar. Jihan. Jihan, dengarkan penjelasanku. Aku salah. Aku terlalu banyak minum dan salah mengira Yuda adalah kamu. Kamu harus percaya padaku. Semua orang tahu Jenderal Kania. Tak mabuk meski minum banyak. 2 cangkir mabuk sampai tak kenal. Bukan begitu. Arah ini sangat kuat. Apapun penjelasanku, aku janji. Ini terakhir kali. Tak akan ada lain kali. Kamu tak perlu berjanji padaku. Jenderal Kania, ke depannya. Menjaga jarak denganku. Agar tak merusak nama baikku. Agar adik baikmu tak cemburu dan marah kan? Jihan, jangan marah-marah lagi. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu. Asalkan kamu bisa memaafkanku. Apapun yang kamu minta, akan aku lakukan. Aku mohon padamu. Kakak, aku datang menemuimu. Kakak, aku datang menjengukmu. Baiklah.
Bukankah kamu mau aku memaafkanmu? Asalkan kamu tak masuk ke sana, aku akan memaafkanmu. Jihan, di hatiku hanya ada kamu. Kakak, Tunggu aku. Yuda, Duduk. biarkan aku mati. Asalkan mati, pangeran tak salah paham lagi. Di antara kalian berdua, juga tak akan ada beban lagi. tutup mulutmu. Saat usia 12 tahun, Demi aku memetik teratai salju, memanjat tebing sendirian, kakimu hampir patah. Saat berumur 15 tahun, kamu menembus hujan berlarian di ibu kota, hanya untuk mengantarkan sebotol arak tua. Perburuan musim dingin tahun lalu, kamu seorang diri, menghadang cakar harimau untukku. Tapi sekarang, kamu pada akhirnya tetap memilih dia. Kania Yadira. Dalam hatimu, aku berubah jadi sesuatu yang cintanya terbagi. Pangeran, setelah tiba di Narina, kami khawatir sementara. Sulitkan balik. Benar, Pangeran. Saya ingat di depan ada toko. Kue kesukaan Anda. Beli yang banyak. Jihan, kue kesukaanmu. Kapanpun mau makan, akan kubelikan. Lihat Jenderal Kania itu. Kenapa dia bersama orang lain, bukan Pangeran Jihan? Belum tahu? Kabarnya Jenderal Kania. Kini hatinya hanya Pangeran Yuda. Enak. Enak. Terima kasih, Jenderal. Jenderal, kamu baik sekali padaku. Jihan. Jihan, kamu keluar istana. Kenapa tak bilang? Aku bisa temani. Saya tidak mau merepotkan Jenderal Kania. Harus menemani orang Anda. Bukan begitu. Aku belikan kue. Sekalian. Ajak Yuda tenang. Benar, Pangeran. Jenderal, temani aku menenangkan diri. Tenang saja. Setelah sembuh, aku Carrie Tompajo, tak ganggu Anda dan Jenderal. Jihan. Yuda berjanji. Masalah itu, lupakan saja. Aku janji, setelah menikah, hanya milikmu. Sungguh, Aku masih mempermasalahkannya. Jenderal, tolong aku. Yuda. Bagaimana? Yuda, kamu kenapa? Yuda, tabib. Tabib. Jenderal Kania, panah ini beracun. Tapi, penawar racun hanya satu, menurut Anda. Selamatkan Jihan Patrio. Benar, selamatkan Pangeran. Nyawanya lebih berharga daripadaku. Jenderal Kania, terima kasih atas perhatian Anda. Akhirnya, aku bertemu kakakku. Jangan bicara sembarangan. Apa tak ada cara lain? Nadi Pangeran Yuda lemah. Racun menyebar dalam. Pangeran Jihan kuat. Menurutmu, Yuda sekarang lebih kritis? Selamatkan dia. Aku Kari Tabib Istana. Jenderal, dia terluka di jantung dan paru-paru. Kondisinya jauh lebih serius. Bagaimana ini? Tabib, dengarkan dia. Pangeran, Anda akhirnya sadar. Aku tak mati? Pangeran, rakunmu meresap ke tulang. Tapi istana tak tidur 3 hari 3 malam. Baru bisa menyembuhkan Anda. Kisar dan Permaisuri selalu menjagamu. Baru pergi setelah Anda selamat. Beritahu Kaisar dan Permaisuri. Pangeran sadar. Pangeran, Jenderal Kania itu, demi pelayan, Anda hampir mati karena rakun. Kaisar murka setelah tahu. Suruh berlutut di luar pintu, menunggu hukuman Anda. Pangeran, Jenderal Kania. Jenderal Kania. Kamu tidak apa-apa? Syukurlah.
Pangeran, permaisuri tahu. Anda pulih akan menemuinya. Pasti senang. Pangeran, bisa kita bicara sebentar? Kaisar, Kerenansi dan Hakian Anda menjatuhkan hukuman padaku. Jenderal Kanya melindungiku, bersedia menanggung semua salahnya. Kaisar akan menghukumnya 99 pukulan. Hanya Anda bisa menyelamatkannya. Dia mengganti kamu. Urusannya denganku? Kalau yang jangan biarkan dia menanggung hukumanmu. Bukan pangeran. Jenderal Kanya takkan cinta Anda. Apalagi menikah. Tak peduli cintanya. Sekarang tak peduli. Soal menikah. Sekarang tak mau menikahinya lagi. Kau tak peduli perbuatanku. Aku takkan sebanding denganmu. Anda punya segalanya sejak lahir. Benar. Yang mudah ku dapat seumur hidupmu. Takkan bisa kau sentuh. Jenderal Kania tiba! Yuda, kamu tak apa-apa. Tak apa-apa. Ada jenderal di sini. Aku tak apa-apa. Kanya Yadira. Kamu bilang akan menjagaku seumur hidup. Pada akhirnya, kamu mengingkari janjimu. Jihan, kamu akhirnya sadar bahwa ibunda takut sekali. Untungnya Jenderal Kania tepat waktu menyelamatkanmu. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Jihan, bagaimana kamu bisa pingsan di dalam air? Beritahu aku, Ada apa? Aku musnahkan keturunannya. Kanya, kamu menyelamatkanku. Jika aku bilang, Yuda mendorongku care, kamu tanggung kesalahannya lagi. Dan keluar kamu dieksekusi? Sudahlah. Aku juga segera pergi. Nyawa ini, ku kembalikan padamu. Aku tak berutang lagi padamu. Yang mulia ayahanda. Ibunda sorry. Ananda sendiri yang jatuh ke air. Tak ada hubungannya dengan orang lain. Beberapa hari lagi, kamu akan berangkat ke negara Narina itu. Tempat itu, rawa berwabahlah. Sangat panas. Ibunda tak rela melepasmu, putraku. Ibunda tak perlu khawatir. Meskipun sulit, tugas Ananda. Tugas Ananda. Hormat Kaisar, permaisuri. Pangan, Jenderal Kania minta bertemu. Sakit kepala, tak mau bertemu. Benar? Putraku tak mau bertemu. Suruh pulang saja. Baik. Pangeran, Jenderal Kania di luar. Menunggu seharian. Tetap tak mau menemuinya. Tak. Biarkan dia menunggu. Baik. Jenderal Kania, Pangeran sedang beristirahat. Anda tak boleh masuk. Kenapa kamu tak mau menemuiku? Jihan, apa yang harus kulakukan agar kamu tak marah? Aku harus apa? Biar dimaafkan? Tak ada yang perlu dibicarakan. Masih ingat syaratmu? Aku ingat. Buka besok siang. Lakukan yang tertulis. Apapun syaratnya, aku setuju. Mendaki gunung pedang, masuk lautan api, pasti kulakukan. Aku lelah. Besok siang baru kita bicarakan. Sampai jumpa besok. Sepertinya kita tak akan bertemu lagi. Jihan, besok aku minta Kaisar. Beri restu nikah kita. Di masa depan, aku hanya akan jadi milikmu. Jenderal, Anda akhirnya datang. Pangeran Yuda tak bisa bertemu. Dan terus mengamuk. Aku mengerti. Jenderal, kamu akhirnya kembali. Yuda, bisakah kamu berhenti mengamuk? Jenderal, apa aku membuatmu marah? Aku tahu, Pangeran Jihan jatuh ke air kali ini, semua adalah salahku. Aku benar-benar ingin menolongnya, tapi saat itu benar-benar tak sempat. Aku sedikit lelah, Yuda. Kalau gitu,
kamu istirahat lebih awal. Aku jaga di depan malam ini. Lonceng berbunyi 9 kali. Ada yang meninggal? Atau menikah? Jenderal mau keluar? Ya, masalah di istana. Jenderal, Jenderal, lupa. Hari ini, pangeran berangkat nikah aliansi. aku lupa soal ini. Kukira istana ada masalah besar. Jenderal, boleh ikut? Keberangkatan pangeran, pemandangan pasti megah. Waktu yang baik telah tiba. Dengan hormat mengantar pangeran ke-9. Jihan Patrio. Jaga diri. Putraku, Dengan hormat mengantar pangeran ke-9. Bagaimana bisa yang menikah itu Jihan? Bagaimana bisa Jihan? Pangeran ke-9 Darwa, Jihan Patrio. Hari ini atas titah Kaisar akan menikahi putri negara Narina. Apa yang dia katakan itu benar. Kita akan menikahikannya. Karena dia akan menikahi orang lain. Semoga langit berkati negara Darwa kita. Jihan Patrio, kau tak akan bisa mengalahkanku. Kamu kalah. Kanya adalah milikku. Pasti ada yang salah. Pasti ada kesalahpahaman. Ditetapkan. Siapa? Aku Tak boleh, Jihan tak boleh pergi. Aku mau bertemu Kaisar. Jenderal, jangan sekali-kali. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Jihan akan menikahi wanita lain. Suruh aku tenang. Aku mau bertemu Kaisar. Dia harus cabut titahnya. Jenderal, semua pejabat sipil militer di sini. Artinya, pertunangan pangeran ke-9 adalah takdir yang tak terhindarkan. Jika gegabah pihak sekarang ganggu urusan negara, hukuman mati. Baiklah, aku pergi. Menghadang dan membawanya kembali. Ayahanda, Ibunda Suri, seperti dugaan Anda, Jenderal Kania mengejarnya. Jenderal Kania, kamu mengejarnya sekarang. Memangnya ada gunanya? Sampaikan perintah. Siapapun tak boleh ganggu pangeran ke-9. Jihan, Mohon Jenderal Kania untuk berhenti. minggir. Bising tidak kenya. Kaisar Hemiring Takeng. Dilarang mendekat. Jenderal Kania, sebaiknya kembali. Minggir. Titah Kaisar. Jenderal Kania, jangan mempersulit. Aku tak percaya. Kenapa Kaisar? Biarkan dia ke Narina. Dia suamiku. Minggir. Jihan. Mohon Jenderal Kania berhenti. Jihan. Aku mohon, minggir. Kenapa tak dari dulu? Menunggu pangeran ke-9 pergi, baru tahu menyesal. Jenderal, kau apa? Salahku, tak bisa menemanimu. Benar. Ini semua salahmu. Jenderal, aku antar kamu ke tabib istana dulu ya. Aku mau bertemu Kaisar. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Aku akan meminta Kaisar menarik kembali titahnya. Jihan adalah suamiku. Kenapa dia yang pergi untuk pernikahan aliansi? Benar. Jihan belum pergi jauh. Semuanya masih ada waktu. Masih ada waktu. Kania, suamimu hanya bisa aku. Kanya Yadira memohon bertemu Kaisar. Jenderal Kania, Kaisar, antar pangeran ke-9. Beliau lelah. Anda kembali saja. Jenderal, bagaimana kalau kita kembali lagi besok? Aku akan menunggu di sini. Jenderal Kania, kenapa Anda tak mengerti juga? Kaisar memang tak ingin bertemu dengan Anda. Jenderal Kania, Permaisuri memanggil Anda dan Pangeran Yuda. Permaisuri? Bukankah permaisuri selama ini sangat jarang memanggil orang luar? Apa mungkin? Kanya Yadira memberi hormat pada Permaisuri. Rakyat ialah Yuda Garta, memberi hormat pada permaisuri. Permaisuri memanggil Kanya Yadira karena Jihan Patrio.
Kanya memohon pada Permaisuri, minta kaisar cabut titahnya. Negara Narina jauh. Daerah terpencil, panas tak tertahankan. Putri Agung di sana, kejam tanpa ampun, brutal. Lebih lagi, Jihan Patrio, tumbuh besar di kota kekaisaran sejak kecil. Dikagumi rakyat, disayangi keluarga. Dia takkan sanggup menanggung penderitaan itu. Permaisuri, saya mohon, minta kaisar cabut titahnya. Hamba bersedia nikahi Jihan sekarang. Aku memanggilmu kemari, memang benar untuk urusan pernikahanmu. Permaisuri, Anda berharap aku dan Jihan Patrio menikah, kan? Bukan, tapi dia... Permaisuri maksud Anda? Semua orang tahu, kalian berdua sangat dekat. Banyak yang bilang, dia dan kamulah cinta sejati. Di belakangnya, ada dukungan dari Perdana Menteri. Kalian berdua bisa dibilang cukup sepadan. Ku buang prasangka, restui kamu, Yudhagarta. Terima kasih, Permaisuri. Permaisuri, Anda salah paham. Hubunganku dengan Yudhagarta tak seperti Anda kira. Kanya Yadira, dari awal sampai akhir. Hatinya hanya untuk Jihan. Benarkah, Jenderal Kanya, kamu berkata hatimu milik Jihan? Tapi kenapa berulang kali menolak pernikahan? Kamulah yang membuat Jihan kecewa berulang kali. Kamulah yang memaksanya hingga sakit hati, baru dia memilih pergi ke negara Narina. Apa? Pergi ke negara Narina? Jihan yang memilihnya sendiri? Tidak, dia tak mungkin melakukan itu. Aku berjanji akan menikahinya. Kamu harus tanya dirimu sendiri. Aku lelah hari ini. Aku akan mengirimkan hadiah dan titah pernikahan ke kediaman Pangeran Yuda. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Permaisuri. Jenderal, jangan lancang. Kenapa ya begini? Apa salahku sebenarnya? Jihan memperlakukanku begini. Sekarang bahkan Permaisuri. Jenderal, titah kaisar. Bisa jadi Pangeran Jihan kecewa karena berubah. Tak mungkin. Jihan tak akan berubah. Tak ada yang perlu dibicarakan. Masih ingat syarat yang kamu janjikan? Buka besok siang. Lakukan yang tertulis. Kantung sutra itu. Jihan pasti punya maksud tersembunyi. Kanya Yadira, kamu tak akan bisa lepas dari genggamanku. Aku tak percaya. Jenderal, kaisar keluarkan titah. Juga Permaisuri mengirim orang bawa hadiah berharga. Seumur hidup, pertama kali terima titah kaisar. Juga pertama kali dapat banyak hadiah. Ayo, kita lihat. Jenderal, lihat, banyak barang. Halamanku hampir penuh. Pangeran Jihan tiada. Hadiah ini ditaruh di halaman pangeran. Cek boleh. Ini adalah rumah utama. Rumah utama milik Jihan Patrio. Aku mengerti, Jenderal. Aku yang sudah bertindak lancang. Pertama kali aku dapat anugerah dari keluarga kaisar. Terlalu gembira hingga hilang kendali. Seharusnya tak terpikir rumah utama. Ada keributan apa? Jenderal, semua salahku. Aku memaksa. Pangeran ke pernikahan aliansi. Salahku juga. Pangeran salah paham padamu. Sudah. Aku pasti akan membawa Jihan kembali. Semuanya akan kembali seperti semula. Dia tak akan... Jenderal Kania, untuk apa Anda begini? Kaisar tak mau bertemu. Lama berlutut sia-sia. Kembali saja. Tuan, laporkan ke Kaisar. Jika Kaisar tak mau menemui hamba, hamba berlutut di sini sampai mati.
Kaisar, dia tak mau bangkit. Jenderal Kania berkata, jika tak bertemu, dia terus berlutut. Hari pertunangan, dia kemana? Sekarang baru panik. Karena dia mau berlutut, biarkan saja dia terus berlutut. Jenderal, untuk apa begini? Pulanglah. Kamu pulang sendiri. Aku harus bertemu dengan Kaisar dan memintanya menarik kembali titahnya. Jenderal Kania, Kaisar memanggil. Jenderal, cari tabib istana dulu. Tak apa-apa. Hamba memberi hormat pada Kaisar. Hamba mohon Kaisar, tarik titah Jihan untuk Narina dan restu nikah hamba. Menarik kembali titah? Kamu pikir ini bermaksud? Yang mulia Kaisar, Anda pasti punya cara. Negara Narina sangat jauh. Jihan belum tiba di Narina. Cabut titah ini belum terlambat, Yang mulia. Urusan negara penting. Dibatalkan seenaknya. Kania, karena kamu peduli Jihan saat pertunangan, kenapa tak datang? Siapa yang akan menikahi Putri Narina? Sudah ditetapkan? Sudah. Baguslah kalau begitu. Kamu tak bertanya siapa orangnya? Siapa? Aku. Hari itu, semua karena Yudagarta sakit. Jadi, Hebat sekali alasan Yudakarta itu. Karena kamu begitu peduli padanya. Aku dan Permaisuri juga sudah berikan restu pada kalian berdua. Kanya Yadira. Belum puas? bukan Yang mulia. Orang di hati hamba hanya Jihan. Mohon Yang mulia tarik titahnya. Hamba bersedia dengan Jihan. Benarkah? Aku tanya. Pil kebangkitan 9 yang aku berikan ke Jihan, kamu kasih ke siapa? Hamba beri Yudagarta. Penyakit lamanya kambuh. Terpaksa menolongnya. Hamba bersumpah melindungi Jihan seumur hidup. Baik. Aku tanya lagi. Hari Jihan ditusuk, siapa lagi kau selamatkan? Yudagarta. Yudagarta. Tabib. Ternyata selama ini aku melakukan banyak hal menyakiti Jihan. Selamat, Pangeran Yuda. Kaisar beri anugerah untuk pernikahan Anda, Jenderal Kania. Mulai sekarang, Anda tuan muda kediaman Jenderal. Benar sekali. Pangeran Yuda ini akan segera menjadi tuan rumah di kediaman Jenderal. Salam, Jenderal. Siapa bernyanyi dan menari di dalam? Menjawab Jenderal Pangeran Yuda. Jamuan dengan pangeran. Perlu memberitahunya Anda sudah kembali? Dia lelah lama. Minum arak sedikit cek apa? Pergilah. Baik. Mulai sekarang, aku adalah tuan rumah di kediaman jenderal. Minum. Dulu Jihan, Pangeran Yuda, memperebutkan Jenderal Kania. Dia tak bisa merebutnya lagi. Jihan itu siapa? Berani menyanyiku. Benar. Dia pangeran ke-9 dari keluarga bangsawan. Memangnya kenapa? Dia teman masa kecil Jenderal Kania. Memangnya kenapa? Sekarang, bukankah dia harus pergi dengan lesu ke daerah terpencil di Narina? Nanti, aku adalah satu-satunya suami Jenderal Kania. Aku sudah perintahkan bawahanku untuk buang semua barang milik Jihan. Semuanya, kuhancurkan dan bakar. Mulai sekarang, tinggal di rumah Jihan. Akulah pemilik kediaman jenderal. Katanya, rumah utama ini disiapkan 3 tahun lebih oleh Jenderal Kania. Menikahi Pangeran Jihan. Jihan tak akan kembali. Tinggal di tanah asing, kemungkinan dia sudah mati di perjalanan. Tapi itu risiko akibat menantangku. Pangeran ke-9, hebat apanya? Dia tetap kalah dariku. Benar, Pangeran Yuda memang hebat. Tapi kau juga harus banyak merayu Jenderal Kania agar aku ikut terbantu. Tenang saja. Ikut denganku. Semua mauku. Jenderal Kania pasti berikan. Ikut aku hidup nyaman. Karena aku lagi senang, ku beritahu sesuatu. Jihan itu diusir paksa olehku. Pangeran, berhentilah.
Apa kau? Enggak takut ketahuan Jenderal Kania? Dia tak akan tahu. Dia lagi di istana. Ketahuan? Memangnya kenapa? Aku punya banyak cara membujuknya. Benarkah? Penasaran bagaimana kau menipuku? Benarkah? Penasaran gimana kau tipu aku? Jenderal. Dia pelakunya. Wanita itu. Dia menggodaku saat mabuk. Siapa pelaku pemilik? Kediamannya darah lihat di milikmu. Apa? Yuda. Jadi kau yang mengusir Jihan? Bukan. Itu dia. Tak bilang apa-apa. Jenderal, bukan aku, bukan kami. Enyahlah. Jenderal. Percaya padaku. Sudah dengar semua? Masih mau mengelak? Benar. Iri pada Pangeran Jihan. Karena aku terlalu mencintaimu. Selain itu, tak buat kesalahan lain. Tak lakukan kesalahan lain? Benarkah? Kalau tak percaya, aku bisa keluarkan hatiku untukmu. Jenderal, aku sudah kuduga kau. Percaya ketulusanku. Mulai hari ini, kau dihukum 100 hari di rumah. Tanpa zaitsinku, kau dilarang keluar sedikit pun. Aku sudah kabulkan keinginanmu menikah dengan Yuda. Kenapa datang mencariku lagi? Aku mohon pada permaisuri untuk batalkan pertunanganku dengan Yuda. Batalkan? Kenapa? Bukankah kau selalu ingin menikah dengannya? Aku tak mau menikah dengan Yuda. Belakangan ini, mengingat masa lalu, sadar kesalahanku. Baru sadar kau salah? Pengawal. Salam, permaisuri. Salam, Jenderal. Kau kenal dia? Cina, kau meninggal? Kenapa di sini? Jenderal, kuburkan dia dengan layak. Karena pecahkan mainan kesayanganku, dia minum racun untuk bunuh diri. Cina, ceritakan semua hal yang kau tahu. Baik. Jenderal, aku tak minum racun untuk bunuh diri. Melainkan, Yuda yang membunuhku. Apa katamu? Aku tak sengaja mendengar rencananya. Dia mau mengusir Pangeran Jihan. Dia takut aku bocorkan rahasianya. Makanya dia menghajarku. Dia lapor padamu. Bilang aku bunuh diri karena bersalah. Uang pemakamanmu. Dipakai buang aku ke hutan. Juga tahu Yuda. Sering jelekkan Pangeran Jihan. Kau bawa dia pulang. Pangeran Jihan baik hati. Memberi emas perak permata siapkan. Rumah di Jomar. Tapi dia tak tahu terima kasih. Malah menjelekkan Pangeran Jihan. Dia sengaja menyakiti diri. Pangeran Jihan mau mengusirnya. Ulangi sekali lagi. Jenderal, ku mohon. Pangeran jangan usir aku. Rela mati. Tapi di sisimu. Jihan, apa salah dia? Sampai kau hukum segitunya. Dia masih muda. Jangan suka berdebat dengannya. Aku berdebat dengannya? Dulu, dia pura-pura sakit. Makanya kau terlewat tunangan Pangeran Jihan. Sengaja pura-pura sakit? Jenderal. Kau kenapa? Jenderal, aku tak enak badan. Bisakah kau menemaniku? Tapi aku sudah janji dengan Jihan. Yuda. Cepat panggil tabib. Biar kebangkitan 9. Juga hanya jebakannya. Dia tak pernah cari obat ke gunung. Dia menyakiti diri sendiri dan menipumu. Tabib itu disogok. Dia ada sulaman kerudung Pangeran Jihan. Dia sengaja merusaknya. Ketahuan, dia ingin bunuh pangeran. Lalu, katakan, apa lagi? Hari itu di taman, dia yang dorong pangeran jatuh ke kolam. Hari itu di taman, dia yang dorong pangeran jatuh ke kolam. Jihanlah yang selamatkan Kina. Terjadi begitu banyak hal. Kenapa Jihan tak pernah cerita padaku? Kapan dia tak pernah cerita? Justru setiap dia cerita, apa kau pernah percaya padanya? Setelah Jihan pergi, dia berpesan pada Kina untuk sembunyikan hal ini darimu, supaya kau tak memarahinya berhati sempit. Awalnya aku tak berniat beritahu kau, tapi aku sudah tak sanggup melihatnya. Aku tak mau selamanya kau salah faham soal anakku. Apa sebenarnya yang sudah kulakukan? Aku sudah buat Jihan menanggung banyak kesedihan.
Aku benar-benar salah besar. Pernikahanmu, pikirkan baik-baik. Kalau mau batalkan, aku bisa izinkan. Tapi, soal pertunangan Jihan, tak mungkin dibatalkan. Tidak. Permaisuri, aku sadar kesalahanku. Aku sadar ini salahku. Bersumpah, perlakukan Jihan baik. Menyesal sekarang juga percuma. Pikir kami kirim Jihan ke Narina? Jihan putra, kesayangan kami, kau sakiti hatinya. Dia memilih ke negara Narina. Tak ada yang bisa membujuknya. Je ne peux dire pulang. Kalau kau bisa bujuk Jihan pulang, pasti Kaisar juga akan setuju. Tapi, aturan istana, kau dicambuk 99 kali. Apa kau bersedia dihukum? Demi Jihan, aku... Jenderal. Ada apa denganmu? Siapa pelakunya? Tabib, cepat panggilkan tabib. Yuda, ternyata selama ini kau menipuku. Besar juga nyalimu. Jenderal, kenapa tiba-tiba marah padaku? Apakah karena omonganku kemarin? Semua salahku. Aku mabuk dan hilang kendali. Lalu Pangeran Hadi mereka paksa aku ngomong begitu karena tak senang melihat kita akur. Makanya sengaja buat aku mengatakannya. Jenderal, percaya aku. Sampai sekarang, kau masih mau mengelak? Kalau Jenderal tak percaya, aku bisa benturkan kepalaku sekarang sebagai bukti ketulusan. Kalau Jenderal tak percaya, aku bisa benturkan kepalaku sekarang sebagai bukti ketulusan. Coba saja. Kenapa nggak jadi? Bukannya mau buktikan ketulusan padaku? Jenderal, kalau aku mati, tak ada yang bisa menemanimu. Aku tak tega meninggalkanmu sendiri. Sudah berapa kali kau mengancamku ingin bunuh diri? Kau pikir setiap saat akan berhasil? Kalau bukan karena ulahmu, Jihan tak akan meninggalkanku. Kau yang merusak kerudungnya. Kau yang membuat Jihan jatuh ke kolam. Ku pura sakit. Jihan batal tunangan denganku. Kau manfaatkan aku. Kau manfaatkan kebaikanku padamu. Kau yang buat Jihan meninggalkanku. Tidak, Jenderal. Aku tak tahu dari mana kau dengar semua itu. Tapi itu fitnah. Semua itu fitnah. Tak percaya tanpa bukti? Kina? Salam, Jenderal. Kenapa dia masih hidup? Tak menyangkanya. Dia masih hidup. Jenderal, aku salah. Aku iri Pangeran Jihan. Kau terlalu baik padanya. Takut kalian bertunangan. Ku tak peduli lagi. Dapat kesempatan lagi, aku akan berubah. Jenderal, beri aku kesempatan. Mau kesempatan? Ya, aku beri kesempatan. Siapa beri aku kesempatan? Siapa yang beri aku kesempatan? Jenderal, sebelum kakakku meninggal, dia titipkan aku padamu. Kau janji jagaku baik-baik. Mulai sekarang aku patuh. Aku pasti patuh. Janji kakakmu, ku penuhi. Tapi besar kecilnya kesalahan, tak lepas dari hukuman. Salah, harus dihukum. Pengawal, cambuk dia 80 kali. Penjarakan dia seumur hidup. Kania, kau mau membunuhku juga percuma. Jihan tak akan kembali. Kau serius mengira aku yang memaksa Jihan pergi? Semua itu gara-gara kamu.
Seibu kota tahu kau lukai hatinya. Kau tak peduli padanya. Kenapa jadi salahku? Kau sudah tahu, kan? Apa aku paksa kamu jangan hadir? Di hari tunangannya, siapa yang kau beri pil kebangkitan 9? Di hari penyerangan, kau selamatkan aku. Masih ingat? Ku habisi kau. Kania, aku ini punya perintah kaisar. Nyawaku tak bisa kau atur. Aku sudah meminta pada kaisar untuk mencabut perintah kekaisaran. Kalau kau ingin hidup, hiduplah dengan baik. Akan kutunjukkan padamu bagaimana aku membawa Jihan kembali dan bagaimana kami berdamai kembali. Bunuh aku saja. Ayo, tak menyesal mati di tanganmu. Bunuhlah. Penyalah, bawa dia pergi. Aku peduli padamu, Jenderal. Jenderal. Aku tak bisa tanpamu, Jenderal. Jihan, aku akan segera menemuimu. Tunggu aku. Jenderal, kau habis dicambuk. Sebaiknya biarkan tabib mengobatimu selama beberapa hari. Sudah berapa hari Jihan pergi? Lebih dari setengah bulan. Kalau dihitung, seharusnya dia sudah sampai di negara Narina. Tak ada waktu lagi. Aku harus berangkat sekarang juga. Putri, kalau kita begini, terus apa akan buat Pangeran Jihan lari? Kalau dia juga menilai wanita berdasarkan penampilan, aku Zena Soraya tak akan menikah dengannya. Permisi, Tuan. Pangeran Jihan dari Darua? Tuan putri kami sudah menunggu lama. Pangeran ke-9 Darua, Jihan Patrio. Salam Putri Agung. Pangeran, akhirnya kau sampai juga. Pangeran Jihan, kesayangan Darua, serius menikah. Kalau sampai kaisar dan permaisuri tahu, pasti mereka akan cemas. Tenang sekali dia. Jadi, kau suamiku? Boleh juga. Kau tampan dan gagah. Aku menyukaimu. Mulai sekarang, yang gelarmu ialah suami putri Narina. Ayo, ku temani kau keliling ke Kaisaran. Malam ini malam pertama kita. Putri, ini. Sudah kuduga. Kau tak suka wanita jelek kan? Kenapa? Kau tak bersedia? Kau merasa aku jelek? Kalau tak suka aku, pulang ke negara Darua sekarang. Pertunangan batal? Tidak. Putri Zena, aku tak bermaksud begitu. Hanya saja, langsung malam pertama. Sebelum acara pernikahan, bukan malam pertama sebelum acara pernikahan. Dah lalu sepah? Benar juga. Oke, aku ikut saranmu. Malam pertama kita diadakan setelah menikah. Pengawal, silakan Tuan Jihan masuk kota. Layani dia dengan baik. Tuan Jihan, silakan. Pangeran, bagaimana kalau kita pulang ke negara Darua saja? Putri Agung ini persis seperti di rumor. Kalau kau menikahinya, bagaimana nasibmu kelak? Sembarangan. Justru aku pergi, negara Darua jadi lelucon. Parahnya, semua orang akan menertawakanku karena menilai wanita dari penampilan. Mundur. Putri, Pangeran Jihan berbeda dari pria lain. Pangeran, mengapa Anda terlihat tenang sekali? Masuk kota, senjata dan pasukan disita. Memang sepeda saja pernikahan, turut diambil. Sekarang kita dikurung dalam kediaman. Ini sudah keterlaluan. Benar, Pangeran. Seharusnya kita jangan masuk kota ini. Putri Agung ini memang persis seperti di rumor. Sifatnya aneh, kasar dan kejam. Pangeran, pulang ke negara Darua? Benar. Terlanjur datang nikmati. Aku setuju menikahi Putri Agung. Tak peduli penampilan atau sifatnya, dia tetap tunanganku. Aku tak masalah. Kenapa kalian yang panik? Salam, Pangeran.
Putri tahu perjalanan jauh. Nari musim panas. Takut pangeran tak nyaman. Putri mengirimku. Ada perlu? Katakan saja. Maksudnya dia sengaja kirim pengawal ke sini? Dia mengawasi pangeran. Terima kasih, Nona. Sampaikan pada Putri Agung. Terima kasih. Aku jelas tak percaya. Kalau kau benar ingin menikah dengan Benda apa ini? Bau sekali. buah langka dari Putri Agung, dari negara Natuna. Namanya durian. Buah ini lezat. Putri sengaja menyuruhku membawanya untuk Anda coba. Ini lezat, bentuk jelek. Bau menyengat, tak layak makan. Putri Agung sengaja mempersulit pangeran. Benar. Maksud kalian apa? Pangeran, ini ketulusan hati Putri. Apa Anda mau menolaknya? Pangeran, jangan sentuh buah itu. Benar, buah itu pasti beracun. Kalau Putri sengaja, beri sign istimewa, tak pantas ku tolak. Oke. Aduh, ini bau sekali. Pangeran, silakan. Pangeran, jangan dimakan. Benar, Pangeran. Aku tak percaya kau berani memakannya. Tak masalah. Pangeran, Benar-benar dimakan. Pangeran tak mungkin, Em. Tidak diracuni, kan? Ini. Ternyata durian enak juga. Bentuknya memang aneh, baunya juga menyengat. Tapi aslinya teksturnya lembut dan rasanya manis. Menarik. Ayo, Tak usah. Pangeran, kami tak perlu ikut mencicipi. Pangeran, jangan menyulitkan kami. coba dulu. Ternyata benar, buah ini memang menyengat, tapi rasanya enak. Sudah kuduga, niat baik Putri tak akan menyakitiku. Seorang pangeran dari negara Darua ternyata begitu rendah hati. Sepertinya kau memang berbeda dari pangeran lain. Jenderal, tapi bilang kondisimu belum boleh pergi jauh. Naik kuda dari Darua ke Narina. Butuh berapa lama? Jenderal, 7 hari paling cepat. Jalan! Gawat! Yuda kabur! Cepat laporkan pada jenderal! Putri, sepertinya Pangeran Jihan cocok dengan seleramu ya. Kenapa ngomong begitu? Pulang dari kediamannya, selalu tersenyum. Aku belum pernah melihatmu senyum karena pria. Dia memang berbeda dari pangeran lain. Benar, pangeran lain yang melihatku pasti akan kabur atau tak lolos dari ujianmu. Hanya Pangeran Jihan yang lolos. Kita lihat. Dia lulus ujian ku malam ini. Pangeran Jihan. Hari sudah malam. Ada apa kemari? Tentu saja untuk melayani pangeran di dalam kamar. Putri menyuruhku untuk layani pangeran. Ini memang tugasku. Pangeran, tak perlu khawatir. Tolong jaga sopan santunmu. Apa pangeran takut? Ketahuan. Tenang saja pangeran. Soal ini tak akan ada yang tahu. Aku tak lebih cantik dari putri gemuk itu. Lancang sekali kau. Sebenarnya, waktu pertama kali bertemu,
Aku langsung terpesona oleh aura pangeran. Aku mengagumi pangeran. Aku bersedia lakukan apa saja untukmu. Pangeran? Pangeran, tataplah aku. Pangeran, aku tak percaya kau akan mengabaikanku. Pangeran, aku tak percaya kau akan mengabaikanku. Pangeran, apa kau serius akan tulus menikahi putri? Apa kau tak risih dengan wajahnya yang tak menarik? Apa kau tak risih dengan sifat keras kepalanya? Pernikahan putri ditetapkan. Tak peduli penampilan dan sifatnya, tetap istri sahku selamanya. Kau yakin? Pergilah. Kejadian malam ini kuanggap tak pernah terjadi. Kau sama sekali tak tertarik denganku? Mulai besok, di upacara besar, kau akan menghadap kaisar dan menjalani pernikahan. Jadi, biarkan aku menemanimu malam ini. Semalam saja. Aku tak akan mengecewakan putri. Berhentilah berharap. Pangeran ke-9 negara Darua, Jihan Patrio menghadap kaisar. Pangeran ke-9 Darua, Jihan Patrio menghadap kaisar. Berdirilah. Terima kasih, kaisar. Tak heran dia pangeran negara Darua, sungguh berwibawa. Memang pantas jadi pasangan putri agung. Negara Narina dan Darua selalu berhubungan baik. Pernikahan ini juga sudah kubahas dengan negara Darua. Kau ini pangeran kesayangan dari negara Darua, tapi kau datang kemari. Apa itu benar keinginanmu sendiri? Tak paham maksud kaisar. Seluruh negeri tahu, putri agung tak menarik dan keras kepala. Kalau tak mau menikahinya, izinkan pulang ke Darua. Lapor, Kaisar, tak boleh terjadi soal hubungan kedua negara. Ini bukan candaan. Benar, Kaisar. Pangeran Jihan datang jauh ke negeri ini. Mana mungkin pulang? Keputusanku, Bula. Pergi atau tinggal, kau tentukan. Ucapan Kaisar serius? Pangeran, kesempatan tak datang 2 kali. Benar. Kata Kaisar Narina. Mari pulang. Benar. Terima kasih atas rahmat kaisar. Tapi, aku akan tinggal. Aku bersedia. Aku akan tinggal. Aku bersedia menikahi Putri Agung. Kulihat, putri setegang ini pasti karena memikirkan Tuan Jihan ya. Bukan begitu. Bersedia setelah nikahi Putri Agung, tinggal di Narina selamanya? Aku bersedia. Kau tak masalah dengan wajah dan sifatnya? Aku sudah sampai di sini, tentu tak berniat kembali lagi. Kecuali Putri Agung menolak menikah denganku. Zia, kau dengar itu? Apa kau bersedia menikah dengan pangeran ini? Aku bersedia. Kau Putri Zena? Kaget melihatku? Kau kaget melihat aku? Jadi kau benar Putri Agung? Kenapa? Kau kecewa? Atau ternyata yang kau suka itu Anissa? Bukan. Sebenarnya,
Jadi kau sedang mengujiku? Aku bersedia menikahi pangeran ke-9. Ini menguji pangeran dari banyak negara. Kali ini akhirnya ketemu yang kau suka. Aku mau uji sifat mereka. Zena itu anak yang pintar dan cerdik. Dia mengujimu demi menemukan pasangan yang cocok. Kau jangan tersinggung, ya. Hamba tak berani. Kalau begitu, aku putuskan 3 hari lagi upacara pernikahan akan diadakan. Bagaimana? Kami ikut arahan ayahanda yang mulia. Baik, Kaisar. Oke, sudah diputuskan. Putri kau. Panggil aku Zena saja. Jihan, ini ialah es batu yang sengaja ku pesan. Darwa di tengah. Suat setak sepen snarin. Khawatir kau tak terbiasa. Ku pesan es batu. Biar nyaman di sini. Kenapa? Ada sesuatu di wajahku? Zia, katanya aneh, sombong keras kepala, tapi sekarang ternyata cuma rumor. Pangeran sudah bangun. Putri Zena sempat kemari. Tapi lihat Anda masih istirahat, dia tak tega mengganggu. Dia menitip pesan padaku. Setelah Anda bangun, dia undang Anda sarapan di halaman belakang. Pangeran, Putri Agung juga sengaja minta pelayan bawakan Anda lebih banyak es batu supaya Anda tak kepanasan. Ternyata Putri Zena perhatian pada pangeran, ya. Rumor bilang, Putri Agung sombong dan galak. Tapi menurutku, dia berhati lembut dan sangat perhatian. Tuan tak boleh masuk. Tuan Jihan istirahat. Kau tak boleh masuk. Minggir. Jadi kau Pangeran Jihan. Pangeran, dia salah satu orang kepercayaan Putri Zena, juga seorang jenderal. Seorang jenderal. Jangan sombong. Putri suka kamu. Pernikahan kalian hanya demi kebaikan 2 negara. Pria yang dicintai Putri, ialah aku. Kalau kau tahu diri, pulanglah ke rumah asalmu. Jadi jenderal, cinta sejatinya Putri Zena ya? Kalau begitu, kenapa jenderal tak melamar Putri? Takut atau merasa tak pantas? Apa katamu? Mau mukul aku? Kau pikir aku tak berani? Putri Agung telah tiba. Yuna, apa-apaan? Putri, baru pulang, menang. Ku dengar kau menikah dengan pangeran. Langsung bertemu pangeran. Tak kusangka hanya karena aku dekat denganmu. Dia menyuruhku menjauh darimu. Dia bahkan menghajarku. Apa? Dia mau jadi Yuda kedua ya? Putri Zena, jangan dengar dia. Jelas dia yang benar. Semuanya salahku. Seharusnya aku tak kemari. Pangeran, jika kau merasa aku mengganggu, mulai sekarang aku akan menetap di barak saja. Tapi, demi Putri, bertahun-tahun, mohon berbesar hati. Tak permasalahkan aku. Jihan, apa benar yang diucapkannya? Kalau aku bilang dia bohong, apa kau percaya? Percaya. Oke. Tak kusangka jenderal. Sangat minat. Tak kusangka jenderal ingin sekali menikahi Putri Zena. Sepertinya kehadiranku membuatnya gagal menikahi Putri Narina. Makanya pagi buta, dia datang memperingatkan menjauh darimu. Dia juga mengancam menghajarku jika menolak. Apa? Putri, omong kosong, bicara sembarangan. Barusan, Putri lihat dia menyerang barusan. Jangan-jangan, Putri lebih percaya dia dariku. Putri, bertahun-tahun mengabdi, tak juga paham perasaanku. Aku paham. Jihan, tindakanmu keterlaluan. Benar saja. Aku yang disalahkan lagi. Beraninya menantang. Sejak kecil aku dibesarkan bersama Putri. Pikirmu, kau siapa? Kalau begini lagi, langsung penjarakan dia. Kalau terjadi lagi,
langsung penjarakan dia. Apa? Putri, apa maksudmu? Sujud dan minta maaf pada Tuan Jihan, Putri, kenapa harus sujud dan minta maaf padanya? menghina suami Putri Narina. Setara hukuman mati. Sujud dan minta maaf. Itu syeringanam. Yuna, jangan buat aku ulangi perkataanku. Baiklah. Maafkan aku telah menyinggung. Mohon ampuni aku. Jihan, bagaimana kau akan menghukumnya? Mau diasingkan atau dipenjara? Kau yang tentukan. Putri, bagaimanapun dia orang kepercayaanmu. Kenapa? Kau tetap suamiku. Kau akan selalu berpikir begitu. Ya, kan? Berapa kali ku katakan, kau takkan percaya. Sikapku pada Yuda, demi wasiat kakaknya, kau tahu dia lemah dan penyakitan. Sikapmu bikin aku salah. Paham? Pangeran Jihan, aku mohon padamu. Bisakah kau tak pakai statusmu untuk menindasnya? Karena perlu dihukum. Aku gantikan dia dihukum. Dia memang tak berbuat salah, hanya ucapkan beberapa kalimat saja. Mana perlu dihukum? Jihan, sejak Kesik, Huna, tumbuh di pasukan bersamaku. Dia banyak berjasa untuk negara Narina. Dulu, aku memang terlalu manjakan dia. Dia berani singgung pangeran lain untuk pernikahan aliansi, itu masih dibiarkan. Aku tak sangka. Dia berani singgung kau. Tak hukum dia hari ini. Bagaimana ya bawamu? Kalau kau tak tega. Baiklah, biar aku yang kasih perintah. Pengawal, seri Zuna ke barak. Pukul 80 kali pakai tongkat. Siap, pelajaran bagi yang lain. Mohon ampun, Putri. Putri. Kalau lain kali masih ada hal begini, tak akan bisa berakhir sesederhana ini. Putri Zena benar-benar bijak dan adil. Zena, kenapa sepercaya itu padaku? Padahal kita baru kenal beberapa hari. Pria yang kusukai. Dalam hidup ini, sudah pasti aku percaya. Kau tempuh perjalanan jauh buat ke Narina. Karena sudah jadi pasanganku, tentu akan sehati dan sejiwa denganmu. Aku bisa jadi yang paling bisa kau andalkan. Terima kasih. Jihan, aku setuju menikahimu. Kelak, kau pewaris tahta tunggal. Pria lain tak akan menarik lagi buat. Kau juga bisa tenang. Aku tidak akan punya selir pria atau pria simpanan. Ini adalah janjiku padamu. Jihan, lihat. Aku siapkan untukmu. Menurutku, negara Darua mungkin tak punya barang ini. Aku akan suruh antar, agar ayah ibu tahu keadaanmu di sini. Pesta kita sebentar lagi. Periksa apa perlu akan segera disiapkan. Kau punya pil kebangkitan 9? Kau kasih padaku, berikan padaku. Zena, terima kasih. Ada lagi di kamar. Sudah kujahitkan baju pestamu. Cepat coba. Pas di badanmu. Tidak pas. Segera aku perbaiki. Jihan, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidup. Di hidup ini, aku tak akan kecewakan kau. Akhirnya bisa lihat Zena sampai di hari ini.
Kaisar, inilah saatnya. Kaisar dan permaisuri bacakan ikrar. Pernikahan dua negara, ikatan disatukan di aula utama. Ikatan suci selamanya serasi dan setara. Dengan cinta seperti mawar yang bermekaran. Rumah tangga yang tenteram. Semoga keturunan kelak berlimpah. Bahagia dan sejahtera. Dengan janji sehidup semati yang ditulis di lembaran suci. Semoga ikrar ini abadi dalam cinta. Seperti yang dicatat dalam kitab pernikahan. Sekian. Pelaksanaan upacara penyatuan cinta. Pelaksanaan upacara penyatuan cinta. Penghormatan pertama. Jodoh adalah anugerah dari langit. Penghormatan kedua. Bakti kepada orang tua atas kasih sayang. Penghormatan ketiga. Hati suami istri harus bersatu. Jangan lanjutkan penghormatan. Lindungi Kaisar. Tunggu sebentar. Jihan? Mohon maaf, Kaisar. Aku adalah Jenderal Kania dari negara Daruah. Hari ini, aku harus datang. Apa? Jenderal Kania dari negara Daruah? Buat apa dia datang? Kania? Jihan. Aku jemput kamu pulang. Siapa suruh datang? Ikut aku. Tangkap dia. Tunggu dulu. Yang datang adalah tamu. Jenderal Kania datang dari jauh buat hadiri pernikahan putri. Tak ada alasan buat usir tamu. Di negara Narina, tidak ada adat buat nolak tamu. Silakan mundur. Aku mohon tidak, Kaisar. Asal kau ikut aku, Kaisar cabut perintahnya. Pangeran lain, gantikan kau di pernikahan aliansi. Jihan, tak ingin tinggal di sini? Benar begitu. Jenderal Kania yang kau sikap. Jangan katakan yang tak pantas. Aku tahu kau masih marah padaku. Kau marah aku terlalu manjakan Yuda. Aku tahu. Aku sudah tahu semuanya. Jihan, ikut aku pulang. Mulai sekarang patuh padamu. Aku jadi tuan Jihan negara Narina. Aku tak akan ikut pulang bersamamu. Gak lihat aku udah kasih kantong sutra itu? Itu janji kamu. Seumur hidup tak akan bertemu. Kau ingin aku tidak bertemu lagi denganmu? Aku tak sanggup. Baguslah kalau tak sanggup. Sekarang ku katakan, kau mau aku ikut pulang? Aku juga tidak sanggup. Jenderal Kania, dulu demi Yuda, kau paksa Jihan pergi. Sekarang kau menyesal dan ingin bawa Jihan kembali. Kau anggap Jihan apa? Seenaknya menyuruh dan mengusir? Sena, jadi kau sudah tahu semuanya. Jihan, sejak pertama lihat kau, aku langsung kirim orang ke Daruah, selidiki masa lalumu. Baru kemarin aku terima kabar lewat Merpati. Tidak disangka, ternyata kau tanggung beban begitu banyak. Aku tahu kau sudah banyak menderita. Tenanglah. Di sini, aku tak akan pernah lagi. Biarkan kau. Di sini, aku tak akan pernah lagi. Biarkan kau menderita sedikit pun. Aku tahu aku menyakitimu. Tak seharusnya mudah percaya. Aku tak seharusnya mengecewakanmu. Percaya aku. Aku tertipu. Tertipu? Katamu? Jadi, sekadar bilang tertipu, apa bisa pulihkan semua kepahitan yang dialami Jihan? Pada akhirnya, kau sebenarnya tak tahu apa kesalahanmu sendiri. Bisakah dengan bilang tertipu, kau terus-menerus melukai orang yang paling mencintaimu? Kalau Jihan dan kau saling cinta,
Aku tak tahan, Jihan. Jenderal Kanya, kau tak cinta Jihan. Kau tak terima Jihan mau pergi darimu. Mohon Putri Zena tahan perkataannya. Hubungan di antara kami bukan sesuatu yang bisa kau definisikan sendiri. Aku mencintainya. Demi dia, rela korbankan nyawa. Jihan, kesempatan lagi. Aku bersumpah di sisa hidupku akan sungguh menyayangimu. Terlambat. Masa lalu telah berlalu. Biarkan kenangan kita berlalu saja. Tak bisa hilang begitu saja. Selama beberapa hari kau pergi, peristiwa demi peristiwa yang pernah terjadi, satu persatu, semuanya tertanam di hatiku, terpatri hingga tak terlupakan. Termasuk Yuda. Aku janji, nanti dia tak akan lagi mangkau. Sampai sekarang pun kau masih kira kalau yang sakiti aku cuma soal Yuda ya? Aku tahu. Aku memang sudah kecewakan hatimu. Aku tak pernah cintai Yuda. Yuda di sisiku. Ku cinta hanya kau. Bukan Yuda. Yudalah yang telah sakiti kita. Tidak. Kania yang sakiti aku. Tidak. Kania yang sakiti aku adalah kau. Semuanya karena kau. Di antara aku dan dia, kau berulang kali milih dia. Fitnahnya padaku. Teliti saja. Kau tahu kebenarannya. Tapi kau tak pernah periksa. Semua orang istana tahu aslinya. Hanya kau tak pernah ragu. Percaya aku sekali saja. Sekali saja. Tapi kau sekalipun tak mau. Sejak awal sampai akhir, kau selalu kira aku yang sakiti dia. Setiap pilihanmu selalu tertuju padanya. Bahkan saat nyawaku terancam, kau tetap pilih dia. Kau pernah janji buat lindungi aku. Begitu Juta Mungkul, kau lupa semua janji itu. Kau pernah janji buat lindungi aku. Begitu Juta Mungkul, lupakan semua janji itu. Baiklah. Sekarang aku pergi. Kau seharusnya senang. Kalian bisa bersama secara terang-terangan. Aku relakan kalian. Ternyata, aku yang sudah abaikan keberadaanmu. Aku yang abaikan cintamu padaku. Aku yang abaikan perasaanmu. Jihan, azal hatimu tenang. Dan ringankan sakitmu. Aku rela dihukum. Kau berbuat seperti ini sekarang. Memangnya masih perlu ya? Asal kau bisa maafkan aku. Dan kesalahan yang kulakukan, aku akan tanggung sendiri. Kau peduli padaku kan? Kau peduli padaku kan? Kau masih seperti dulu, yang tak tega lihat aku terluka. Aku hanya tak ingin terlibat denganmu dalam apapun. Sejak aku tinggalkan negara Darua, aku adalah aku. Kau adalah kau. Kania. Takdir berkata, kalau kita tidak berjodoh,
Pergilah. Jenderal. 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 Jenderal, kau tidak apa-apa? Aku sudah mengurungmu. Kenapa kau ada di sini? Jihan, kenapa engkau tega lakukan ini pada Kania? Diam. Kau buat aku dan Jihan sengsara. Mau sakiti aku lagi? Kania, tak bisa kehilanganmu. Tak sanggup lihat kau tanggung ini. Pulang denganku ya. Pulang denganku. Akan kuperlakukan baik. Jauh lebih baik darinya. Berkali-kali lebih baik. Ayo, ku bawa pulang. Pergi. Kania. Kenapa? Aku hanya mencintaimu. Apakah itu salah? Sudah cukup. Kalian pergi saja. Jihan, aku tak tahan lihat sikapmu. Yang sombong begini. Jihan, aku tak tahan lihat sikapmu. Yang sombong begini. Lepaskan. Ku memuyur karena keluarga hebat. Tanpa status pangeranmu, siapa mau padamu? Aku. Jihan, aku terlalu remehkan kau. Tak kuzangka, dalam waktu singkat, kau bisa buat Putri Narina mempelamu. Berdasarkan apa sih? Semuanya ini berdasarkan apa? Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan dia punya hati yang tulus. Orang sepertimu cuma akan pakai cara-cara kotor buat naik jabatan. Kau tidak akan pernah mengerti. Apa itu cinta yang sebenarnya? Hati yang tulus, yang justru paling menyentuh hati. Jihan tak mau bersaing. Tapi bukan berarti aku biarkan dia diperlakukan tak adil. Yuda, kau tipu Jihan agar pergi. Begitu, bisa dapat semua yang mau? Tidak, kau tidak akan mendapatkannya, karena kau tak pantas. Aku tak pantas? Kalian semua pasti tak tahu. Sosok agung yang disegani sebagai Pangeran Jihan akan kalah dari bangsawan seperti aku. Pada hari pertunangan, Kania tak memilihmu. Kau pasti merasa sangat tersinggung. Aku beri kau pil kebangkitan 9 yang pasti buat hatimu tersiksa kan? Saat ku dorong ke air, sama sekali tidak menyenangkan. Saat ku dorong ke air, sama sekali tidak menyenangkan. Bukan. Benar, aku sengaja adu domba hubunganmu dengan Kania. Lalu, bagaimana? Kania selalu pilih aku. Bukan kau, Jihan. Kau ngerti atau belum? Jangan paksa aku buat bunuh kau. Kalau iya, memang kenapa? Kalau tidak, mau bagaimana? Semuanya sudah berlalu. Jihan, berhenti pura-pura suci di sini. Hatimu sebenarnya sangat tersiksa, kan? Kalau tidak, bagaimana kau kabur diam-diam ke tanah tak beradab ini? Yuda, lupa? Kau di mana sekarang? Tanah tak beradab ini? Dulu Jihan tolerirmu karena di sisimu ada Jenderal Kania melindungimu. Sekarang, aku punya cara sendiri agar kau tanggung akibatnya. Atas segala luka yang kau beri pada Jihan, aku akan perlahan buat kau tanggung balasannya. Aku buat negara Narina berlakukan semua hukuman. Rasakan seitu ke seitu, agar kau bahkan tak ingin meminta hidup, atau bahkan minta mati. Pengawal, Siap. pengawal, Siap. tangkap dia. Jihan, nyawamu benar-benar beruntung.
pengawal, bawa dia pergi. Jihan, kau sudah lihat kan? Aku benar-benar menyesal. Yuda memang suka bikin susah. Dia pantas tanggung dosanya. Mulai sekarang, tak ada lagi orang yang halangi kita. Aku juga tak akan kecewakan kau lagi. Aku bisa. Aku tak butuh apapun darimu. Dulu tidak perlu. Sekarang dan seterusnya juga tidak perlu. Jenderal Kanya, hari ini, hariku bersama Putri Zena. Tak berharap kau datang, merusak bahagiaku. Aku tak percaya. Kau nikahi dia karena perjodohan. Kau tak mungkin lakukan dengan sepenuh hati. Kalau begitu, kau salah. Aku memang sepenuh hati. Nikahi dia buat dijadikan istri. Memang kalian kenal berapa lama? Apa kebenaran mengenalnya? Kita tumbuh bersama sejak kecil. Perasaan belasan tahun lebih berharga dari beberapa hari. Apa sebenarnya yang buat dia lebih baik dariku? Kau ingin tahu dia lebih baik apanya dari dirimu? Aku akan beritahu. Baru tiba di Narina. Tak kokoh iklim setempat. Dia bisa rawat aku penuh perhatian. Jihan, aku sengaja pesan es. Negara Darua di dataran tengah. Iklimnya tak sepanas Narina. Aku khawatir kau tak terbiasa tinggal jadinya. Kusiapkan es beku ini untukmu, agar kau bisa tinggal lebih nyaman. Sedangkan kau, di matamu hanya ada Yuda. Apa kau punya pil kebangkitan 9? Bisa kau kasih padaku? Yang lebih penting, dia bisa percaya aku sepenuhnya. Dia bisa percaya aku sepenuhnya. Kalau hari ini kau tak hukum dia, kelak bagaimana kau jaga wibawamu kalau kau tak tega? Baiklah, aku yang perintah. Pengawal, seret Shulna ke barak. Pukul 80 kali pakai tongkat. Sedangkan kau bilang, kita tumbuh bersama sejak kecil, kenal lebih 10 tahun. Tapi kenapa selalu tak percaya aku? Dia lakukan apa? Mau bunuh dia? Tak tahan dia. Kenapa cuma satu pandangan? Terus permasalahkan hal sepele? Kau tahu dia lemah dan sering sakit. Tingkahmu buat aku sulit. Pangeran Jihan, ku mohon. Jangan tindas dia pakai statusmu. Jihan. Kenapa? Tak sanggup buat dengar lagi? Tak sanggup buat dengar lagi? Masih ada lagi? Di dalam kamar, aku telah jahitkan baju pesta untukmu. Cepatlah coba, lihat. Apakah pas di badanmu? Jihan, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Jihan, semua ini memang sudah seharusnya aku lakukan. Zena, sebelumnya, aku memang diperlakukan tak adil. Aku sengaja ke Narina untuk meminangmu. Tapi, setelah aku datang, segala yang kau berikan padaku, telah kulihat semuanya. Mungkin, awalnya, karena tidak istana, tapi sekarang, aku sungguh ingin jadikan kau istriku. Apa dia mencintaimu seperti aku? Jenderal Kania, Jihan adalah pangeran paling tulus yang pernah aku lihat. Aku selalu tampakkan diri sebagai sosok jelek dan bersikap bengis. Para pangeran lain bisa gentar dengan namaku. Hanya Jihan, dia tak niat bersaing atau merebut, melainkan datang hanya untukku. Mana mungkin aku tak cintai orang seperti ini? Mungkin, dulu kau yang lebih cinta dia daripada aku. Tapi kedepannya, aku akan mencintainya lebih darimu. Jihan, aku tanyakan lagi padamu. Pertanyaan terakhir. Pernahkah kau mencintainya? Jenderal Kania, hari ini pesta pernikahan. Kalau kau mau tinggal, aku akan sangat menyambutmu. Aku akan menunggumu. Kalau suatu hari nanti dia mengecewakanmu, jadi aku pasti bawa kau pulang ke negara Darua.
Jihan, kalau kau hari ini, Tuan Kasim, tadi kau belum lakukan upacara penghormatan suami istri. Benar, Tuan Jihan. Apa yang Anda katakan memang? Zena, aku bersedia genggam tanganmu dan menua bersamamu. berbagi suka duka sampai akhir. Takkan berpisah, takkan pergi. Penghormatan ketiga. Hati suami istri bersatu. Upacara selesai. Putri Agung Negara Narina, Jihan melahirkan 1 putra dan 1 putri. Jihan bawa anak-anak sebentar lagi pulang ke negara Darua. Benar-benar kabar baik. Si kecil Jihan akhirnya akan kembali. Bahkan sudah punya seorang putra dan putri. Jihan, kau sudah berada di Narina 5 tahun dan belum pernah pulang sekalipun. Saat pulang kali ini, tinggallah dengan baik di negara Darua. Ada apa ini? Atas titah Kaisar, hamba, Kania, menyambut Putri Zena dan Tuan Jihan ke ibu kota.